Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan baru, namanya adalah sandi biner dan fungsi boolean. Hah? Sandi biner? Apa itu? Fungsi boolean? Apalagi itu? Lalu ada berkaitan? Bagaimana nih? Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu, mari kita belajar sama-sama ya, kita sharing. Atau mungkin teman-teman juga ada yang beberapa yang sudah tahu, mari kita juga belajar sama-sama. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu sandi biner dan fungsi boolean. Silakan disimak. Sandi biner atau binary code adalah cara mempresentasikan informasi menggunakan dua simbol saja, yaitu 0 dan 1. Dalam komputer, semua data, baik itu berupa teks, angka, gambar, suara, video, maupun audio-video, itu disimpan dan diproses dalam bentuk rangkaian bit atau disebut juga binary digit atau binary digit ya, atau bilangan digit ya. Nah, yang terdiri dari 0 dan 1. Lalu fungsi boolean itu apa? Nah, fungsi boolean itu yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, seperti ada AND, OR, NOT, XOR, ada XNOR juga. Nah, dia digunakan sebagai gerbang logika. Ya, gerbang logika itu dia adalah yang bagian memproses ya, karena dia merupakan rangkaian digital yang memproses bilangan-bilangan tersebut atau bilangan bit-bit tersebut atau 0 dan 1 tersebut. Kalau dalam sebuah skema, ini bentuknya seperti ini ya. Di sini adalah proses komputer bekerja. Pertama, itu ada input biner di mana data masuk dalam bentuk biner, lalu dilanjutkan di fungsi boolean di mana dia diproses oleh gerbang boolean kayak AND, OR, XOR, XNOR, NANOR gitu ya. Nah, next outputnya juga dia berupa biner, dia menghasilkan outputnya biner. Jadi semua fungsi boolean mengoperasikan bit sehingga sandi biner adalah bahannya, sedangkan logika boolean adalah mesin pengolahnya. Jenis sandi biner itu banyak ya, tapi yang akan kita bahas pada video kali ini itu ada dua, yaitu sandi binary code desimal atau disingkat dengan BCD. Di sini seringnya disingkat dengan BCD 8421, dan yang kedua adalah sandi XS3 ya, atau sandi XS strip 3. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah namanya sandi BCD 8421 atau singkatannya adalah binary code decimal. Nah, untuk sandi ini dia terdiri dari 4 digit ya, ada 8, 4, 2, dan 1. Kita akan bahas di contoh soal nomor 1. Bilangan binernya adalah 1, 0, 1, 1. Nah, maka pertama kita tulis dulu di sini ya, 1, 0, 1, 1. Jadi cara mengkonversi bilangan biner ke bilangan desimal, kita menggunakan rumus 2 pangkat n, di mana bilangan yang paling akhir mirip-mirip seperti tabel saat kita belajar di midterm dan maxterm. Urutan pertama adalah urutan ke-0 atau baris ke-0 ya. Nah, jadi di sini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3 ya. Nah, sekarang kita tinggal konversikan saja. Di sini kan bilangan yang paling akhir adalah 1 ya. 1 dikali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan sama dengan 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu yang kedua adalah juga 1 ya. 1 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Bilangan yang ketiga adalah 0. 0 dikali 2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 0. Karena 2 pangkat 2 4, tapi dikali 0 jadi 0. Bilangan yang terakhir adalah 1. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Berarti tinggal dijumlah saja. 1 ditambah 2 ditambah 8. Hasilnya sama dengan 11. Maka konversi bilangan biner dari 1011 itu sama dengan 11 ya. Oke, next kita akan bahas di contoh soal nomor 2. Di sini ada bilangan biner 10110111 ya. Berapa desimalnya? Nah, mari kita bahas. Untuk bilangan yang 1011 itu sudah kita jumlahkan ya sebelumnya, bahwa hasilnya adalah 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 ya. Hasilnya adalah sama dengan 11 ya. Nah, untuk yang 0111 itu kita tinggal jumlahkan sama kayak tadi konsepnya ya. Berarti tinggal 0 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Sehingga kita totalkan 11 ditambah 7 sama dengan 18.
Nah, hasil 18 ini kita pisah menjadi dua bilangan ya. Ada bilangan 1 dan 8 ya, karena kan 18, 1 dan 8. Lalu kita konversikan. Nah, bilangan 1 ini kita konversikan menjadi bilangan digit, di mana 1 itu sama dengan hasilnya adalah 0001 ya. 1 dikali 2 pangkat 0 adalah 1. Selebihnya adalah 0 karena kan hasil yang dibutuhkan adalah 1 ya. Untuk yang kedua adalah 8. 8 itu kan berarti bilangan yang ke 2 pangkat 3 ya. Berarti kita tinggal yang lainnya kita buat jadi 0 ya. Berarti jadi 0008, sehingga bilangan binernya adalah 1000, sehingga hasil akhirnya adalah 0001 1000 gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Bilangan tersebut itu kalau kita mau mengkonversikan dari hasil 18 ini ke BCD-kan lagi ya. Nah, next kita akan bahas ke materi yang XS 3. Materi yang XS 3 kan kita lihat dulu dari tulisannya XS min 3. Berarti artinya bilangan yang ada kita kurangi dulu 3 ya, dengan mengurangi 3 bilangan desimal dan mengubahnya menjadi BCD 8421. Contoh soal yang ketiga, misalnya di sini BCD-nya adalah 10110110. Desimalnya kita ubah dulu ke desimal, di mana 1011 itu hasilnya adalah 11, kita kurangi 3 menjadi 8. Untuk yang 0110 itu hasilnya adalah 6 ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3, di mana kalau kita konversikan bilangan ini ubah lagi kayak tadi di BCD ya. Nah, kita lihat hasilnya 8 itu berarti kan 1000 ya, hasil hitungnya yang ini. Lalu untuk yang kedua adalah 3 itu berarti 0011, sehingga hasil XS 3 nya adalah 10000011 ya. Ini adalah hasil dari XS 3 nya gitu ya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, cuman kalau di XS 3 dikurangi dulu 3. Intinya BCD 8421 nya harus paham dulu. Nah, ini ada latihan soal, silakan kalian boleh kerjakan di rumah. Untuk latihan, kalian coba ubah bilangan ini menjadi BCD dan bilangan XS 3 ya, bilangan biner XS 3. Nah, ini ada 10 soal, silakan kalian pelajari. Kalau ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan kembali di video ini ya. Oke, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam edukasi.